Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. He's got the whole world in His hands. 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 He's got the little bitty baby in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the little bitty baby in His hands. He's got the whole world in His hands.
adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat nggak? Wah, pasti sehat-sehat semua kan ya. Walaupun kita ibadah dari online ya, kita harus tetap semangat memuji dan menyembah nama Tuhan seperti yang biasa kita lakukan di gereja. Ayo, siapa yang rindu gereja? KNG sih sebenarnya juga rindu ya. Cuma karena ada pandemi, jadi kita harus tetap di rumah kita masing-masing beribadah lewat online. Tetapi walaupun lewat online, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat terus. Kita harus rajin beribadah. Kita harus berdoa sama Tuhan supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul lagi bersama di gereja. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Buat kami dapat berkumpul bersama lagi di tempat rumah kami masing-masing Tuhan untuk beribadah online bersama. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah. Ayo semuanya berdiri ya, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, oke? Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, yang kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. One, two, katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik boleh duduk kembali di tempat adik-adik masing-masing. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita buat ketemu, buat ngobrol sama Tuhan melalui hati kita. Kita mau siapkan hati kita juga untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Terlalu Besar ya adik-adik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom teman-teman, ketemu lagi di sekolah minggu online Betani Manyar. Teman-teman Tunas, perkenalkan nama kakak Aga. Hari ini Kak Aga dipercaya untuk menyampaikan renungan tentang kebebasan. Tapi sebelum Kak Aga mulai, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, jangan kebalik gitu ya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami beroleh kesempatan Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu online ini. Urapi setiap kami Tuhan, urapi telinga kami, urapi hati kami Tuhan, biarlah kami bisa mengerti, biarlah kami bisa mendapat pengetahuan yang baru Tuhan, bukan sekedar pengetahuan tapi mendapatkan firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami, bahkan bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami bisa menjadi diri kami yang lebih baik daripada diri kami sebelumnya. Tuntun hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan, tuntun juga kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal, yaitu kebebasan. Mumpung bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus identik dengan kemerdekaan. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Nah, ketika mendengar kata bebas gitu ya, seringkali kita akan berpikir bebas Kak, oke, kalau bebas berarti bebas gak usah gosok gigi lah kalau malam gitu ya, sudah ngantuk gitu ya, mau tidur masih disuruh gosok gigi sama papa mama, ngantuknya hilang Kak, gak bisa tidur malihan. Nah, mungkin bebas juga, aku ini suka mie instan, boleh dong kalau misalnya bebas aku makan mie instan dari Senin sampai Minggu, ya lauknya ganti-ganti sih Kak, tapi tetap mie instan. Terus kalau misalnya bebas, boleh dong kalau bebas aku nggak ngerjain PR yang dikasih guruku di sekolah. Nah, banyak arti kebebasan yang mungkin kita pikirkan ketika kita mendengar kata bebas. Tapi kita harus tahu bahwa kebebasan yang artinya kita pahami itu bukanlah satu kebebasan yang sejati. Contoh nih, ilustrasi pertama, pernah lihat lampu lalu lintas? Ya masa nggak pernah lah ya, lampu lalu lintas yang warnanya merah kuning hijau. Kakak mungkin boleh dibantu, kalau merah berarti kita harus berhenti, stop. Kuning itu tandanya hati-hati, baik hati-hati mau berhenti atau hati-hati mau jalan. Di lampu kuning kita nggak boleh injak gas gitu ya, nggak boleh sebenarnya gitu ya, tapi kakak lihat banyak orang yang seperti itu, tapi itu bukan hal yang benar. Dan lampu hijau ketika kita boleh jalan. Nah, bayangkan kalau misalnya itu kan rambu-rambu, ada aturan yang harus dipatuhi, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi para pengguna jalan, baik sepeda motor, baik mobil. Nah, bayangkan ketika orang-orang itu bebas jalan menurut keinginan mereka masing-masing tanpa memperhatikan lampu lalu lintas itu. Yang pertama di pikiran kakak pasti akan ada kecelakaan. Enggak, doakan, tapi kalau misalnya memang bebas seperti itu akan terjadi. Yang kedua, akan terjadi kemacetan yang besar karena semua orang pengen duluan. Tidak ada aturan yang mengatur mereka dan mereka bebas maunya sendiri-sendiri. Nah, itu bukan kebebasan yang Tuhan ingin kita lakukan. Situasi penuh kebebasan itu memang enak awalnya. Kembali ke contoh awal Kak Aga tadi, bayangkan kalau misalnya kalian dibebaskan
gak gosok gigi sebelum tidur selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin gak kerasa, tapi setahun gitu ya, mungkin kalian akan sakit gigi dan kalian akan merasakan akibat daripada kebebasan yang, kalau Kak Aga bilang kebebasan yang kebablasan gitu ya. Kebablasan itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia itu berlebihan, keterlaluan enggak sih, berlebihan, alay. Kalau bahasanya sekarang kebebasannya alay lah. Kebebasannya alay itu akan mengakibatkan sesuatu yang gak enak buat kita. Kalau kita bebas gak gosok gigi sebelum tidur, kita akan sakit gigi. Kalau kita bebas makan mie instan selama seminggu penuh gitu ya, kakak nggak tahu apa yang akan terjadi dengan usus lambungmu, dan kakak nggak akan mau kamu melakukan itu gitu ya. Kakak pun juga nggak akan melakukan itu adalah tindakan yang konyol. Ya konyol sih kak, tapi itu terjadi ketika kebebasan itu diberikan secara kebablasan. Kalau misalnya kita dibebaskan, kita nggak ngarep PR gitu ya kakak pastikan kalian akan dihukum sama guru kalian gitu di sekolah. Nah itu ada peraturan-peraturan yang istilahnya berarti hidup kita nggak bebas dong. Nah kakak kan mundur sedikit. Kalau kalian tahu di kejadian dikisahkan bahwa manusia ini jatuh ke dalam dosa, dibilang bahwa manusia ini adalah hamba dosa. Nah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia lahir, dia pelayanan, dia akhirnya disiksa dan mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita dan membebaskan kita dan memberikan kita kebebasan dari yang namanya dosa. Kalau sekarang kalian tahu manusia itu punya kehendak bebas, kehendak untuk memilih apa yang benar dan apa yang salah. Kalian bisa milih sekarang untuk taat sama orang tua, atau kalian bisa berontak sama orang tua. Kalian bisa milih, kalian mau gosok gigi sebelum tidur atau nggak gosok gigi sebelum tidur. Kalian bisa milih, ketika lampu lalu lintas berwarna merah, kalian jalan tetap tabrak aja atau kalian berhenti. Kalian bisa memilih. Kakak juga bisa memilih. Nah, kita akan lihat gitu ya, satu ayat 2 Korintus 3 ayat 17. Ayatnya cukup singkat. Kalau kalian bawa Alkitab, Kak harap kalian bawa Alkitab, ini di catatan kakak catat juga 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Percaya nggak bahwa sebenarnya ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, setiap dari kita yang kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kakak percaya bahwa di dalam diri setiap kita ada namanya roh Allah. Nah di dalam roh Allah itu otomatis dia bawa kemerdekaan. Otomatis kita itu sudah merdeka daripada dosa. Jadi kalau misalnya kita masih nggak taat sama orang tua, kalau firman Tuhan kan jelas bilang hormati ayah dan ibumu, takut akan Tuhan. Nah sudah jelas bilang seperti itu, dan kita masih melanggar, kakak bisa bilang seperti ini, Indonesia merdeka nggak? Oke, Indonesia merdeka. Pertanyaan kakak, bisa nggak Indonesia kehilangan kemerdekaannya? Bisa. Ketika memang Indonesia tidak menjaga kemerdekaannya itu dengan baik, tidak mempertahankan kemerdekaannya itu dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memilih melakukan apa yang benar dan tidak melakukan dosa, kita bisa pertahankan, atau kita malah akhirnya aku enakan jadi hamba dosa aja? Ya, for your information gitu ya, FYI, untuk informasi aja bahwa ujungnya dosa adalah maut gitu ya. Kakak pun nggak mau kalian jadi hamba dosa lagi. Kita sudah merdeka, amin, amin. Oke. Nah, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita yang seharusnya terbelenggu oleh kuasa dosa, sekarang kita sudah merdeka, sudah ditebus oleh kuasa roh Allah. Nah, tapi yang Tuhan pengen adalah ketika kita punya kebebasan sekarang, kita memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu bebas kok, kamu mau belajar atau enggak. Tapi ketika misalnya kamu belajar dan mendapat nilai yang bagus, pertanyaan nih, apakah Tuhan diuntungkan? Apakah Tuhan dipuji? Wah, Tuhannya hebat, dia bisa ranking 1. Enggak. Ketika misalnya kamu taat sama orang tua, ketika misalnya kamu melakukan hal-hal yang baik, menolong teman dan sebagainya, apakah Tuhan yang dipuji? Kakak berharap Tuhan yang dipuji memang, tapi satu hal yang kakak petik adalah ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya, akan ada manfaat. Kalau misalnya makan sayur bermanfaat untuk kesehatan badan.
Tapi kalau misalnya kita melakukan firman Tuhan, manfaatnya itu bukan buat Tuhan teman-teman, tapi manfaatnya itu buat kita. Kalau kita takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, katanya permulaan pengetahuannya itu bukan buat Tuhan tapi buat kita. Kamu ingin pintar, kamu harus takut akan Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Yang panjang umurnya di bumi itu bukan papa mamamu, bukan Tuhan juga, Tuhan kekal selama-lamanya, tapi kamu yang mendapatkan manfaat atas itu. Kembali ke lampu lalu lintas tadi, yang mendapat manfaat dari aturan itu sebenarnya adalah pengguna jalan, bukan polisi. Polisi nggak ada manfaat sama sekali. Justru mereka harus berusaha menjaga lampu lalu lintas itu tetap bekerja. Ketika lampu lalu lintas itu mati, mereka menggantikan lampu lalu lintas itu agar semua orang bisa mendapatkan manfaat dari peraturan yang ada di jalan dan semuanya menjadi selamat. Make sense gitu ya? Masuk akal sampai di sini bahwa kebebasan yang bertanggung jawab, kalau Kak Aga bilang bertanggung jawab, itu adalah kebebasan yang sejati yang Tuhan berikan, bukan kebebasan kebablasan. Oke, ilustrasi terakhir, Kak Aga nggak mau lama-lama banget gitu ya. Pernah lihat sepak bola? Kak Aga kalian pasti pernah lah lihat sepak bola gitu ya. Ketika di sepak bola itu ada namanya garis gawang, jadi ada gawang gitu ya, berbentuk seperti ini. Nah di gawang itu ada garis. Itu yang garis itu yang menandakan bahwa terjadi gol atau tidak ya. Kalau antara tim lawan memasukkan bola ke gawang lawan, ketika melewati garis itu maka tim lawan itu dinyatakan mencetak gol. Nah, selanjutnya di tepi lapangan itu ada garis kotak tepi lapangan, garis tepi lapangan. Nah, bayangkan ketika misalnya garis gawang dan garis tepi lapangan ini dihilangkan dan pemain bola bebas membawa bola kemanapun. Kakak yakin di stadion sepak bola yang pertamanya pemain bola semuanya main bola di situ bisa pindah ke jalan raya, bisa pindah kemana, karena tidak ada batasan yang istilahnya membuat mereka bisa mengelola bola itu dengan baik. Dan bayangkan ketika pertandingan sepak bola, sebenarnya pemain bola itu bebas untuk mengelola bola selama bola itu tidak keluar dari garis lapangan. Bahkan mereka harus memasukkan bola itu ke gawang, melewati garis gawang. Nah, ketika kedua garis tersebut ada, kedua batasan tersebut ada, dan pertandingan sepak bola bisa berjalan dengan baik. Kenapa kok Tuhan kasih kita Alkitab sama kayak misalnya Polantas gitu ya, polisi lalu lintas membuat aturan rambu-rambu lalu lintas. Ada rambu-rambu, tanda-tanda untuk orang itu bisa berkendara dengan safe, dengan aman. Kenapa kok kalian nggak pernah, kalau saya Kakak sih selalu berpikir, kenapa kok di sini tidak boleh putar balik? Oh, karena berbahaya putar balik. Tapi kalau misalnya beberapa dari orang tua kalian yang biasanya, nggak biasanya deh, yang kadang-kadang melanggar, kalian boleh tes gitu ya, bahwa ketika ada rambu tidak boleh stop, tidak boleh putar balik, ya jangan. Kalian boleh punya prinsip sendiri. Kalian bisa, satu saat kalian besar, kalian akan mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan sama dengan rambu-rambu lalu lintas tersebut untuk pengguna jalan, Tuhan juga punya rambu-rambu buat kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan bebas. Bebas dong, bisa memilih dosa apa enggak, bebas loh. Tapi yang Kak harapkan bahwa kita sudah tahu pilihan yang benar adalah melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita pilih itu dan kita lakukan itu. Ya kalau misalnya kamu tahu melanggar lampu merah itu celaka dan kamu tetap melakukannya, Kakak akan anggap Kakak tidak bisa menghargai kata-kata kasar di sini ya. Kakak akan anggap kamu orang yang kurang pintar untuk melakukan itu, untuk berpikir gitu ya, kurang pintar ya. Halus sekali bahasanya gitu ya. Kakak akan pakai bahasa yang biasa digunakan gitu ya, karena itu kurang mendidik gitu ya, kurang pintar. Orang yang kurang pintar akan melakukan itu. Tapi kita yang orang yang bijaksana ya, ini ada tingkatan tertinggi ya, orang pintar masih di bawah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang berhasil memilih apa yang paling benar dari antara yang benar. Sama kayak bahasa Indonesia gitu ya, sulit, tapi memilih yang benar di antara yang benar. Kalau memilih yang benar di antara yang salah gampang, tapi memilih yang benar di antara yang benar. Nah, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Kebebasan yang kita punya sekarang adalah pemberian darinya. Kakak akan ajak kita baca ayatnya yang paling disenangi jemaat gitu ya. Kalau kalian itu, ya ini bukan ayat terakhir sih, karena ada di kitab Mazmur. Kalau misalnya ayat terakhir itu ada di Wahyu 20 berapa gitu.
Itu ada ayat terakhir di Alkitab gitu ya. Nah, Mazmur 49 ayat 8-9 bunyinya seperti ini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nah, kita nggak bisa beli nyawa kita nggak bisa bebaskan diri kita dengan bayar 10.000 ke Tuhan. Ketika kamu persembahan itu bukan untuk membeli kebebasanmu teman-teman, tapi itu karena ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar. Ingat itu. Nah, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Terlalu mahal itu berapa kak? 1 triliun, 2 triliun. Kebebasan yang kita punya sekarang itu tidak ternilai. Tuhan kasih gratis sama kita. Ketika kita bisa boleh memilih, kita boleh bebas, Tuhan kasih gratis. Bukan karena harganya murahan, enggak. Karena kebebasan itu terlalu berharga. Kita nggak sanggup beli dengan apapun, sehingga Tuhan kasih gratis karena memang kita nggak bisa bayar. Jadi Tuhan yang kasih gratis, Dia yang ngalah. Dan ketika Tuhan mati di kayu salib, Dia udah melakukan tindakan kasih yang terbesar. Kakak percaya itu. Nah, sebenarnya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tuhan ingin bilang bahwa, hey, aku sudah mati buat kamu sudah bebas. Jangan kembali menjadi hamba dosa. Kalau kalian tahu, dulu namanya hamba itu ya. Kalau sekarang namanya keren, asisten rumah tangga. Dulu kalau tuannya bilang kamu lompat dari jurang sekarang, dia harus lompat karena hidupnya itu kepunyaan tuannya. Sama kayak kita sebelum ditebus sama Tuhan bahwa kita adalah hamba dosa dan kita nggak bisa melakukan sesuatu kecuali dosa yang nyuruh. Dan sekarang kita sudah ditebus sama Tuhan, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi ingat, kebebasan yang kamu terima itu harus kamu terima dengan bertanggung jawab. Kamu harus mempertahankan kebebasanmu dong, dengan mempertahankannya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus baca rambu-rambu yang Tuhan kasih. Di mana kak? Di firman Tuhan. Kamu dengarkan renungan seperti ini, kamu baca Alkitab, kamu baca renungan, kamu memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ketika kamu sering familiar dengan rambu-rambunya Tuhan, kamu tidak akan terjebak gitu ya. Terjebak maksudnya gimana kak? Oh, di situ ada lampu merah. Oh, di sini nggak boleh muter balik. Oh, di sini nggak boleh belok kiri. Kamu akan lama-kelamaan kamu akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk hidupmu, dan itu adalah hal yang paling membahagiakan yang istilahnya Tuhan kasih ke kita, bahwa kita bisa sambil bebas ya. Kita bebas sekarang, kita mau bebas, mau kamu tiduran, kamu mau dengerin ini sambil main HP, yang kalau misalnya suaranya Jevina gitu ya bilang bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik, kamu bebas sebenarnya. Tapi ketika kamu memutuskan untuk menggunakan kebebasanmu secara bertanggung jawab, oke, aku akan catat renungan ini, aku akan pelajari sungguh-sungguh renungan ini, kamu akan dapat sesuatu yang lebih, kamu akan dapat manfaat yang lebih, karena peraturan, karena rambu-rambu itu dibuat bukan bermanfaat untuk yang buat, tapi untuk yang melaksanakan peraturan, yang mematuhi rambu-rambu tersebut. Oke, itu dari Kak Aga harap bahwa kita semua dapat menggunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab. Selalu ingat sih bahwa kita adalah orang merdeka, bebas memilih. Kita bisa menolak dosa, kita bisa menolak untuk melakukan dosa, dan kita bisa memilih untuk hidup dalam kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena sejatinya kita adalah anak-anak Allah. Itu yang bisa Kak Aga sampaikan. Kak Aga percaya biarlah ini jadi bekal buat kita, bukan cuma buat kalian tapi buat Kak Aga juga. Kak Aga percaya Tuhan Yesus memberkati setiap anak tunas yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi, see you. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Kami bersyukur untuk kebebasan yang kami miliki Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu terus ada pada setiap kami, agar kami boleh menggunakan setiap kebebasan kami dengan baik. Kami boleh mengerti Tuhan bagaimana cara menggunakan kebebasan kami, dan biarlah kebebasan kami ini boleh menjadi berkat untuk orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang Raja Saul dan Daud. Pada waktu itu, Raja Israel dipimpin oleh Raja Saul.
pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit dari kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu musuh. Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak dan menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam dua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat dalam gua dan para pasukannya berada di dalam gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat pada Daud, tapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Dari kisah Daud ini kita belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Tidak boleh balas dendam dan berbuat jahat. Selalu taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ayat hafalan kita hari ini adalah taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, dari Ibrani 13 ayat 17. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati dan memberkati Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Berikan kami untuk menjadi saling mengasihi Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, haleluya, amin. Bye everyone.